adalah berdiam diri di dalam masjid. Kalau kita niat iktikaf di sekolah semisal ya nggak bisa dihitung sebagai iktikaf. Di iktikaf ini ibadah yang simpel, sederhana tapi fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Beda kan sama ibadah-ibadah yang lain yang harus dilakukan dengan kegiatan fisik yang agak berlebih, misal kayak sholat harus ada gerakan-gerakan seperti itu, puasa harus menahan seperti ini seperti itu kan. Tapi kalau iktikaf enggak, iktikaf itu cuma diam saja, menang atau diam saja di dalam masjid, tapi dengan cara-cara yang sudah diatur atau sudah ada undang-undangnya, sudah ada tata caranya di kitab Fathul Qorib dengan rumusan yang sudah dijabarkan. Yang pertama adalah dengan cara niat, yang kedua adalah berdiam diri, dilakukannya itu di dalam masjid. Tidak bisa nanti kok dilakukan di luar masjid. Misal di gua, kalau di gua nanti namanya bukan iktikaf, itu namanya topo kan gitu. Selanjutnya wasyartul mu'takifi. Syaratnya orang iktikaf. Orang iktikaf itu harus apa saja, kan gitu. Wasyartul mu'takifi utawi pira-pira syarat utawi syarate wong kang iktikaf iku islamun Islam, wa aqlun lan duweni akal, wa niqaun lan bersih. Bersih an haidin saking haid, wa nifasin lan nifas, wa jinabatin lan junub. Fala yasihu mongko ora sah apa i'tikafu kafirin i'tikafe wong kafir, wa majnunin lan wong edan, wa haidin lan wong haid, wa nufasain lan pira-pira wong nifas, wa junubin lan wong kang junub. Walawir tadalaman murtad sapa al mu'takifu wong kang i'tikaf au sakara utawa mendem sapa mu'takif, batola mongko batal apa i'tikafuhu i'tikafe mu'takif. Jadi syaratnya orang yang iktikaf kita nanti bisa dianggap sah, itu adalah yang pertama Islam. Jadi yang ditulis atau yang dianggap legal sah iktikafnya bernilai, yang pertama itu adalah Islam. Di semisal non muslim kok berdiam diri di dalam masjid dan juga dengan cara-cara yang sudah dilakukan semuanya, tapi dia kok non muslim, lah nanti iktikafnya yang enggak dihitung, enggak dianggap. Yang kedua adalah berakal, orang gila, orang yang enggak sadar, itu nanti iktikafnya juga tidak dianggap. Orang yang semisal orang yang pingsan, terus diam di dalam masjid, nah orang yang seperti itu tidak dianggap iktikaf. Dan juga orang yang bersih dari haid dan juga nifas. Orang haid kan hukum asalnya tidak boleh berada di dalam masjid. Haid dan nifas itu tidak boleh di dalam masjid. Nah, ketika seorang itu melakukan iktikaf orang haid itu melakukan iktikaf di dalam masjid, ya enggak dihitung sebagai ibadah. Wajina batin dan juga orang yang junub atau hadas besar di dalam masjid itu tidak sah. Falayasihu i'tikafuku kafirin wa majnunin wa haidin wa nafasain wa junubin. Maka i'tikafnya orang kafir non muslim, orang gila, orang haid, orang nifas dan juga orang junub itu tidak dihitung sebagai amal ibadah. Jadi syaratnya orang yang i'tikaf biar sah itu yang pertama adalah Islam, berakal dan bersih dari hadas haid, nifas dan juga hadas besar atau junub. Dan apabila ada kondisi semisal orang yang i'tikaf itu murtad di tengah-tengah ibadah i'tikafnya, batolah ataupun orang tersebut itu mabuk semisal tengah-tengah berdiam diri di dalam masjid terus dia itu mabuk, batola i'tikafuhu, maka status ibadah i'tikafnya itu batal. Lawis batal berarti tidak dihitung kan gitu. Nah, semisal ada orang sudah melakukan cara-cara di atas, ya sudah niat,
sudah berdiam di tengah-tengahnya dia kok mabuk, maka iktikafnya itu batal seketika. Wala yakhruju lan ora kena metu sapa al-mutaqifu wong kang iktikaf minal iktikafi saking iktikaf al-mangduri kang denadari ila lihajatil insani angin krana hajat kang bangsa manungsa. Mimbaulin nyatane saking nguyuh wa ghaitin lan ngising wa malan perkara fi ma'na huma kang tetep ing dalem maknane baul wa ghait kanggo sli jinabatin kaya adus jinabat. Awadara utawa udur sapa man Audrin utawa udur min haidin saking haid au nifasin utawa nifas. Fatakhruju mongko kena metu sapa almaratu wong wadon minal masjidi saking masjid li ajliha krana arai haid wan nifas. Ya, jadi orang yang beriktikaf itu tidak boleh keluar. Orang yang iktikafnya iktikaf nadar atau wajib, semisal sampean punya nadar, semisal saya lulus sekolah, semisal saya lulus daftar ini, semisal saya akan iktikaf di dalam masjid. Nah, orang-orang tersebut kan iktikafnya itu wajib. Nah, ketika dia dalam kondisi iktikaf wajib, itu dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali dia dalam keadaan hajat. Hajat itu seperti apa? Merasa ingin kencing, merasa ingin BAB dan yang lainnya. Nah, jadi orang-orang tersebut itu nanti tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan seperti itu. Ataupun udzur yang lain seperti orang di tengah iktikaf keluar haid, keluar nifas. Nah, itu nanti tidak boleh keluar kecuali karena udzur-udzur tersebut. Beda kalau iktikaf kita iktikaf sunnah, ya si iktikaf gitu aja tanpa ada terkait dengan nadar-nadar yang lain, kayak gini tiba-tiba saya pengen di masjid terus iktikaf gitu aja. Nah itu mau keluar sewaktu-waktu nggak masalah, mau keluar untuk jajan nggak masalah. Tapi kalau iktikafnya orang yang nadar itu tidak boleh keluar kecuali apa itu namanya ada udzur-udzur syariah seperti itu, seperti apa? Pengen kencing, pengen BAB, atau kalau perempuan keluar haid di tengah-tengah iktikaf itu tidak apa-apa. Tapi kalau iktikafnya nadar terus itu cuma keperluannya untuk main HP ataupun keperluannya untuk membeli jajan semisal, makan yang semisal, lah itu nanti tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti iktikafnya nanti dianggap tidak sah dan harus diulangi dengan tata cara yang lainnya. Gitu. Jadi ini rumusan-rumusan fikih tentang iktikaf ya. Nah, selanjutnya wa udrin utawa udur min maradin saking loro. Layum kinu kang ora kongang sapa apa almaqamu jumenengi ma'ahu sartane marad fil masjid ing dalam masjid. Biangkana gambare yen to ana sapa muktakif iku yahtaju butuh sapa muktakif li faroshin maring lemek wa khadimin lan peladen wa tabibin lan dokter. Aw ya khafu utawa wedi sapa muktakif talwi sal masjidi ing gupai masjid ka ishalin kaya murus wa idrosin lan beser wa idrosi baulin lan beser uyuh gitu. Jadi pertanyaan ya nanti. Ya sebentar lagi nanti saya akan buka pertanyaan. Saya habiskan kajiannya dulu ya. Tinggal sedikit. Dan juga orang-orang yang apa itu namanya? Orang-orang yang udur yang tidak dimungkinkan udurnya itu karena sakit.
yang tidak memungkinkan dia meneruskan dalam